Cintaku yang pasti satu. Sudah on the way menuju. Di persimpangan langkahku terhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila. Musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu. Merintih sendiri di telan deru kotamu. Hey, balik lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila di episode 35. Seperti biasa, sebelum mulai gue pengen bilang terima kasih buat lu semua yang sudah follow gue, sudah subscribe ya di apapun platformnya. Di Spotify, di Castbox, atau di Google Podcast. Dan di episode sekarang gue akan ngobrolin tentang apa ya, nyebutnya biar enak. Telat menikah. Ini jadi permasalahan sebagian orang sih, dan biasanya jadi beban kalau Lebaran lah, atau mungkin Natal, atau ya setidaknya ketika ada occasion yang ngumpul keluarga besar. Nah, orang-orang yang punya realita kehidupan yang belum seperti orang lain yang sudah menikah lah atau gimana, biasanya jadi beban. Nah, kita sih pengen ngobrolin itu. Kita pengen juga membuka, bikin kita open mind gitu ya terhadap kondisi seperti ini, bahwa situasi yang belum sama seperti yang lain ini ya bukan aib yang harus kita sembunyikan. Yang dibutuhin adalah bagaimana reaksi kita terhadap tuntutan orang-orang tersebut gitu ya. Oke, dan gue gak sendiri. Kalau kalian masih ingat di episode awal-awal dulu, gue pernah ngobrol sama satu orang yang namanya Alexander Tan. Nah, sekarang gue akan ngebahas tentang apa tadi? Telat kawin gitu ya. Kali ini di episode 35. Oke, ini si Alex kayaknya udah gak sabar pengen bersuara nih. Alex, gimana kabarnya? Udah lama kita gak ngobrol. Alhamdulillah baik. Happy banget sih lo. Ketawa-ketawa belum mulai. Gue mau ralat. Bukan telat nikah tapi bukan telat kawin tapi telat nikah. Oh, beda ya? Bedanya Kawin itu kan binatang kawin gitu. Manusia juga ada yang kawin tapi belum nikah. Kalau nikah itu kan resmi bersurat. oke, paham. Itu bahasa ini aja kok, bahasa kayak bahasa sama temen gitu. Maksudnya kan kita tahu menikah, nggak mungkin juga kita kayak binatang. Toh, nah di awal gue tadi ngomong, biasanya ada sebagian orang yang suka ngerasa beban gitu ketika harus ngumpul dengan keluarga besar, karena suka datang basa-basi dari mereka yang bilang kapan nyusul,
mana calonnya dan lain-lain gitu. Nah, ini sebenarnya kan nggak bisa dihindarin ya, apalagi masyarakat Indonesia atau mungkin juga Asia gitu ya, yang sukanya basa-basi gitu. Kalau dibandingin sama bule kan juga nggak seperti ini. Ini gimana? Lo melihatnya? Gue dulu juga suka gitu ke orang. Kalau waktu zaman masih umur 20-an, gue ke orang yang umur 30-40, kapan nikah om, kapan nikah kang, kapan nikah mas. Waktu itu gue punya cewek. Nah, terus udah gitu, udah sekarang udah lewat berapa tahun, akhirnya gue ada di posisi mereka dan gue yang belum menikah. Nah, lo sendiri dulu ketika nanya sama orang, kenapa belum nikah om, bla 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 segala macam, latar belakangnya apa? Yang ada di otak lo apa sebenarnya? Usil. Itu sebenarnya poin bagus sebenarnya buat kita juga membuka pikiran kalau pertanyaan itu hanya usil, jadi nggak usah terlalu dimasukin hati. Tapi mungkin nggak bisa semua orang menerimanya dengan ringan kayak gitu. Dan oke, pada saat sekarang kan banyak yang suka nanya sama gue, udah nikah belum Lex, belum lagi belum ada ini, dan itu kadang, BTW umurnya berapa sekarang? udahlah nggak usah tahu pokoknya. Pokoknya telat, termasuk telat. Ya, udah masuk yang telat nikah, yang harus sudah nikah gitu. Nah, kalau ditanya kayak gitu, ya bete lah pertama kali. Enggak, justru kalau ditanya pertama kali nggak bete, kita bisa jawab kan nanti gini. Nah kalau udah ketemu orang terus itu nanya lagi, nah kita bosen, kita bete, kita apa sih ini orang gitu, ngasih solusi enggak, bantu enggak, kenalin ke yang gue pengen juga enggak, ngoceh aja yang ada gitu. Biasanya sampai ke ini nggak? Ke kondisi lu ngegas gitu ngejawabnya karena saking betenya numpuk gitu dalam ini apa sih nih orang gitu sampai akhirnya kan emosi. Pernah sih ya. Jadinya nggak enak kan? Jadinya gue pergi. terus kedepannya hubungan lo sama yang nanya itu gimana? Nah kalau gue tipenya kalau emang masalah itu udah lewat, ya udah besok ketemu dia lagi, gue nggak akan ngebahas itu dan gue nggak akan bermuka asam lagi depan dia. Ya udah aja besoknya besok gitu, hari itu. Oke, keren sih. Bisa ya udah gitu, kalau yang udah lewat udah, jadi besoknya ya udah baik lagi gitu. Bagus sih. Oke, sebelum lanjut kita biar santai ya, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. Bring me back the paradise that I thought I lost for good. You helped me find the reasons why. It took me by surprise that you understood. You knew all along what I never wanted to say, until I learned to love myself. I was never ever loving anybody else. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. Oke, masih bareng gue Chandra Atmaja dan Alexander Tan di podcast Nostalgia episode Telat Menikah. Baik, oke kita terusin. Gue penasaran sih, pengen nanya si Alex.
kan masuk ke fase memang agak terlambat untuk memulai kehidupan baru gitu ya. Kan pasti ada sebabnya. Nah untuk lo sendiri yang jadi penyebabnya adalah ngerasa diri belum siap kah atau belum mapan atau belum apa? Belum siap. Lahir apa batin? Lahir batin. Ya sebenarnya 20 sebut deh tuh. Saat itu udah siap nikah, tapi ternyata si ceweknya kan affair, terus akhirnya nikah sama orang lain. Nah itu ngaruh juga loh ke psikis gue, ke cara pikir gue gitu. Bisa jadi itu lo trauma nggak sih? Bisa dibilang trauma nggak gara-gara itu? Enggak, trauma enggak, tapi gue jadi milih banget gitu, nggak mau yang kayak dia tipenya atau yang lebih baik apanya gitu. Mungkin mulut lo sendiri mungkin oke, itu nggak trauma, tapi bisa jadi sih mungkin ada di bagian subconscious lo yang sebenarnya nggak mau itu apa ya, masih kaget gitu, terkaget-kaget. Mungkin sampai sekarang jadinya nahan. Oke lah, tar sampai akhirnya kebablasan kayak sekarang gitu kali ya. Iya, jadi abis putus bukan berarti gue nggak pacaran terus, tapi ya gitu akhirnya main-main gitu kan, karena ada dendam nggak sih? enggak karena yang gua pacarin itu beda tipe lah, gue bukan penendam. Nah tapi jadi nggak serius gitu, sampai akhirnya gue kerja punya duit, akhirnya fun aja sama teman gitu, akhirnya lewat waktunya gitu. Tuntutan dari kiri kanan, keluarga inti atau keluarga besar itu pasti ada. Lu gimana ngadepinnya? Menghindar. Jadi kalau lebaran misalnya atau apa gitu, menghindar? Kalau lebaran kan suka ada kayak silaturahmi ya, keluarga ngumpulkan keluarga besar. Ya kalau itu ada di kota yang sama, mau nggak mau gue harus hadir dan udah persiapkan diri. Cuek gitu, nyantai. Tapi kalau udah harus keluar kota, karena ada juga keluarga besar gue di luar kota, nah itu pasti juga ada acara silaturahmi. Ya sebagaimana mungkin mencari alasan tidak ikut. Iya juga sih gue. Kok keceplosan gue? No. Gue nggak akan membahas. Ntar dulu, tapi gue ada alasannya juga kenapa. Apa kamu mungkin ada pertanyaan? Oh malu ya, takut ya apa? Enggak. Ya supaya orang nggak usil aja, supaya orang nggak ngebully aja, kan jadi nggak buat orang dosa juga kan jadinya gitu. By the way, kebiasaan orang kita yang usil tadi gitu, yang iseng basa-basi nanya masalah pribadi, tapi jatuhnya yang ditanya itu jadi sakit hati gitu ya kalau ekstrimnya. Sebenarnya wajar nggak sih? Apa karena benar tadi karena masyarakat kita Asia lah pada umumnya, atau mungkin Asia Tenggara, atau mungkin Melayu gitu, yang terlalu kepo gitu. Sebenarnya gini, kalau lo berteman sama orang luar negeri atau orang yang sudah open minded banget, itu dia nggak akan nanya kayak Mas kerja apa atau Mas nikah apa, nggak akan nanya kayak gitu. Pasti dia akan ngomong yang umum-umum aja yang lagi terjadi di sekitar kita. Nah kalau orang Indonesia kebanyakan itu usilnya tuh bukan usil sih, nggak ada omongan, nggak ada topik. Jadi dia bisa duduk bersebelahan nih, gue baru kenal, mau nggak mau pasti orang itu kan, Mas kerja di mana, Mas nih udah nikah, Mas anak berapa, umur berapa. Itu karena nggak ada omongan sebenarnya, which is sebenarnya nggak usah kayak begitu. Jadi perlu edukasi dong masyarakat kita. Ya oke lah, untuk yang dewasa yang selevel kita sekarang kayaknya udah terlambat ya untuk membiasakan diri untuk tidak terlalu menjadi kepo hal-hal pribadi. Ya mungkin kayak harus ada semacam pendidikan non formal dulu tuh kayak min uno gitu ya, harusnya kan ditanemin di kayak gitu kali, itu gitu nggak sih? Jadi jangan menanyakan hal pribadi itu apakah bagian dari sopan santun. Mau siapa ya? Itu loh yang sekolah kepribadian gitu. Oh iya. Harus nggak sih dimasukin ke dalam kayak pelajaran non formal bagaimana bersopan santun sama orang gitu. Jadi nggak melulu cuma bagaimana cara makan gitu, tapi juga cara komunikasi. Atau mungkin sebenarnya ada ya di sekolah-sekolah non formal komunikasi, mungkin apakah diajarin juga kali ya? Gua nggak tahu, tapi kalau menurut gua atau gini, apakah orang yang lebih modern, yang lebih open nih, yang gaulnya luas gitu, apakah mereka juga, lu pernah nemuin gak sih, pernah kayak membandingkan gak antara mereka yang oke, bisa dibilang konvensional sama yang open minded, beda nih topik pembicaraannya? Iya. Kalau open minded itu biasanya mereka, sorry ya, kalau manusia zaman sekarang itu lebih senang kalau
yang open minded itu, apalagi orang bisnis, dia pasti kenal orang lain tuh pengen cari orang ini kerja apa, apakah bisa nyambung sama bisnis dia atau bisa malah meluaskan bisnisnya. Jadi emang di otak dia udah apakah orang ini bisa ada efek bagusnya buat dia gitu. Jadi dia nanyanya akan yang lebih umum, terus ya perekonomian ngebahasnya misalnya atau politik misalnya kayak gitu. Kalau orang-orang yang konvensional, benar nggak sih istilahnya konvensional ya? Ya itu karena mungkin dia udah kerjanya di situ berapa tahun gitu, udah nggak berkembang lagi otaknya, jadi ya dia pengen tahu aja orang itu kerja apa dan nikah belum punya anak, udah seputar itu aja karena dia juga kehidupannya kayak begitu. Kalau orang bisnis kan kemana-mana itu kayak nyari relasi, nyari kayak apa network, nah gitu. Pause dulu, kita dengerin dulu lagu lagi ya. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Oke, masih bareng gue Chandra Atmaja, masih di podcast Nostalgia lah, dan masih bareng si Alex. Lex, tadi kan lu ngomong kalau di kehidupan modern komunikasi itu lebih ke bagaimana kita menciptakan peluang networking dan lain-lain. Nah, tapi kan juga nggak semuanya orang-orang yang kita hadapin itu punya pikiran terbuka atau open minded modern, dan sebagian juga malah mungkin keluarga kita ya, keluarga dekat kita bisa dibilang masih banyak yang berpikiran tradisional. Ini gimana ngadepin mereka ini gimana? Ngadepinnya untuk kitanya sendiri yang udah open minded, Menyesuaikan diri apa gimana? iya, sebagai kita udah open minded, kita harus sadar diri di mana kita berpijak. Kalau kita berada di antara orang-orang yang mikirnya kolot, ya udah mental disiapin aja sama pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting gitu. Jadi nggak usah dimasukin hati ketika kita berhadapan sama orang-orang yang masih tradisional mikirnya ya. Iya, nah di lingkungan gue kebetulan sih udah open minded, tapi di mana kita balik ke keluarga, lagi ada kumpul acara atau ada saudara datang itu kan mereka kadang-kadang kolot ya mikirnya, jadi nanyanya kan suka yang aneh-aneh gitu ya, nggak enak. Nah itu kita udah harus sebelum kita ketemu orangnya, kita udah tahu kan kayak apa orangnya, kita siapin mental. Tapi kalau kita ketemu sama orang baru, nah kita harus lepasin aja udah diri kita, ini diri gue, lu suka syukur, nggak suka ya udah. Itu sih lebih ke kitanya. Jadi pinter-pinternya kita bereaksi terhadap apa yang kita hadepin ya. Ya kan kalau nggak gitu bawaannya jadi ya kalau nggak bete ya jadi hidup jadi kayak memusingkan ya. Oke, ketemulah satu pelajarannya lah ya. Gimana pada saat kita ngadepin orang-orang yang tidak sesuai, apalagi hubungannya sama realita kalian yang mungkin ada dalam kondisi telat menikah. Oke, thank you ya sudah dengerin episode 35 ini. Kita ngobrol lagi lain waktu di topik yang lain. Thank you Lex udah nemenin gua ngobrol-ngobrol ya. Oke, sama-sama. Ya,
segitu dulu ya episode kali ini. Gua Chandra Atmaja pamit. Bye-bye. You say I only hear what I want to. You say I talk so all the time, so and I thought what I felt was simple, and I thought that I don't belong. And now that I am leaving, now I know that I did something wrong, 'cause I missed you. Yeah, yeah, I missed you. And you say I only hear what I want to. I don't listen hard, don't pay attention to the distance that you're running to anyone, anywhere. I don't understand if you really care. I'm only hearing negative. No, no, no. So I turn the radio on, I turn the radio on, and this woman was singing my song. Lovers in love and the others run away.